Seri kejuaraan Seiko Cup Rally yang ke-10 bertempat di Hokuriku, di mana tim Sigma bermain aman dan tidak menekan mesin terlalu keras agar mesin tersebut bisa bertahan sampai akhir musim. Hal itu dimanfaatkan tim Spica untuk mempersempit poin ketertinggalannya selama ini. Hikaru yang sudah menetapkan hatinya kemudian mulai belajar mengenai seluk-beluk balap rally, dan sekarang semuanya fokus mempersiapkan yang terbaik untuk balapan pada seri berikutnya. Seri kejuaraan Seiko Cup Rally yang ke-11 dilaksanakan di India, di mana tim Sigma masih dengan strategi sebelumnya, yaitu bermain aman. Sedangkan tim Spica terus menunjukkan kemampuan terbaiknya. Namun berkat kemajuan itu, Nozomi diwawancarai oleh sebuah majalah otomotif. Mereka menanyakan dari mana rasa keberanian yang diperolehnya selama ini. Namun Nozomi hanya terdiam sambil membayangkan masa kecilnya yang sering balapan sepeda dengan Ashiro. Dan Hikaru pun mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Nozomi. Seri kejuaraan Seiko Cup Rally yang ke-12 berada di Sumagoi, dan banyak permukaan lintasan yang tertutup dengan batu kerikil. Hal itu membuat para pembalap hilang kendali dan mengalami kecelakaan. Pada lintasan awal, Nozomi mampu melewatinya dengan baik berkat para mekanik, karena mobil tersebut memperoleh keseimbangan yang sempurna. Namun sungguh sial, mobilnya mengalami kecelakaan akibat jalan yang licin, sehingga membuat Nozomi merasa frustasi. Bagian depan mobilnya mengalami kerusakan yang cukup parah, dan yang lebih fatal lagi adalah tangki bensinnya bocor dan ada kerusakan pada beberapa logam. Hal tersebut membuat mereka semua putus asa, namun Nozomi terus memaksa para mekanik untuk memperbaikinya. Namun harapan mereka semua hancur seketika. Dan tidak hanya tim Spica saja, beberapa tim juga mengalami kecelakaan yang cukup parah pada race kali ini. Dan karena kejadian itu, jarak poin Nozomi dengan Akira menjadi semakin jauh. Keesokan harinya, Ashiro terus mencoba mengembalikan performa mesin mobil tersebut. Segala cara sudah dia lakukan, namun tidak berhasil untuk mengejar selisih poin. Mereka harus menaikkan performa mesinnya dan harus memenangkan race berikutnya, sedangkan Nozomi malah menghilang tanpa jejak. Ketika ingin mencarinya, Ashiro menemukan surat dari Hina pada masa lalu di loker milik Nozomi. Surat tersebut adalah surat terakhir dari Hina untuk mereka berdua. Dari situ Ashiro menyadari bahwa selama ini bayang-bayang Hina selalu menyelimuti Nozomi. Dia pun mencari Nozomi di markas mereka dahulu pada masa kecil, dan akhirnya Nozomi memberitahukan sebuah rahasia atau dosanya di masa lalu, di mana dia berbohong kepada Hina bahwa Ashiro sudah menyukai wanita lain. Oleh karena itu Hina menyerah dan pergi ke Boston untuk melupakan perasaannya, dan karena kebohongan itulah yang kemudian membuat Hina meninggal dunia. Nozomi sangat menyesal, namun dia tidak berani mengatakan semuanya kepada kakaknya. Ashiro lalu memikirkan semua yang baru saja terjadi, dan akhirnya sekarang semuanya menjadi masuk akal. Beban yang ditanggung terlalu besar. Dengan tangannya Ashiro ingin merubah segalanya. Dia berencana menggunakan mesin yang baru saja dalam tahap pengembangan, mesin yang nantinya bisa menjadi penyelamat atau bisa juga menjadi malapetaka bagi timnya. Dia ingin memberikan sebuah peluang bagi Nozomi untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuannya. Semua orang lalu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, baik Nozomi maupun Ashiro. Mereka akan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dan tim mekanik merangkai mobil tersebut menjadi sebuah mobil dengan kekuatan yang baru. Seri kejuaraan Seiko Cup Rally yang ke-13 lokasinya berada di kota Kyushu. Seri ini merupakan seri terakhir atau final dari kejuaraan di musim ini. Pemimpin klasemen masih dipegang oleh Akira dari Sigma Racing, namun Nozomi masih memiliki peluang menjadi juara musim ini apabila ia menduduki peringkat pertama. Seperti yang sudah diperkirakan, banyak sekali kendala pada bagian mesin, sehingga mereka harus mengatur ulang, dan waktu tercepat hari pertama jatuh kepada Sigma. Selisih dengan Nozomi di peringkat kedua adalah sebesar 3,8 detik. Para mekanik merasa optimis dan terus memikirkan cara untuk meningkatkan performa mobilnya. Akhirnya kemampuan asli mesin tersebut mulai terlihat di race seri kedua, di mana Nozomi memperpendek jarak waktu dengan peringkat pertama. Namun Akira pun tidak tinggal diam.
Tapi sayangnya ketika mempercepat lajunya, dia mengalami kecelakaan kecil yang membuatnya membuang banyak waktu. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Nozomi yang kemudian terus mempercepat mobilnya, dan berkat itu posisi pertama bergeser dari Akira menjadi Nozomi. Awalnya semuanya berjalan dengan sangat lancar, sebelum tiba-tiba Nozomi menabrak mobil di depannya yang mengalami kecelakaan, dan lebih sialnya lagi mobilnya tercebur ke dalam danau. Namun beruntungnya dia dan Kotaoka berhasil menyelamatkan diri. Setelah itu balapan pun akhirnya dihentikan, dan sialnya pertandingan hari ini dianggap tidak berlaku. Walaupun terlihat santai, Ashiro mengetahui bahwa Nozomi sebenarnya merasa hancur. Merasa tidak mau berakhir seperti ini, Ashiro lalu berpikir selama masih memiliki tangan dia akan melakukan apa saja untuk memenangkan race kali ini. Dia lalu mengangkat mobil tersebut malam itu juga dan memperbaikinya. Semua mekanik pun setuju dengan keputusan itu. Nozomi yang melihat kegigihan kakaknya merasa tersentuh. Semangat dari mereka semua akhirnya tertular. Dengan cepat mereka membongkar semua bagian mobil tanpa peduli dengan penalti yang akan diberikan, karena tujuan mereka sekarang adalah menghidupkan mobil itu kembali. Semua orang terlihat bekerja keras, termasuk Hikaru yang turut membantu. Dan pagi harinya mobil tersebut siap untuk dinyalakan. Namun berkali-kali dicoba, mobil itu masih belum bisa menyala. Namun saat Ashiro hampir saja menyerah, dia teringat kembali dengan jerih payahnya selama ini, dan baginya tidak ada alasan untuk mundur. Dan seperti sebuah keajaiban, akhirnya mobil tersebut berhasil menyala. Semua mekanik pun merasa sangat senang dengan usahanya. Para wartawan yang berada di sana menjadi saksi dari keajaiban tersebut, bahwa masih ada secerca harapan yang belum padam. Nozomi yang percaya dengan kakaknya sudah mempersiapkan dirinya. Sekarang dia sudah siap membawa harapan dari rekan-rekannya. Seri kejuaraan Seiko Cup Rally hari terakhir pun akan dimulai. Walaupun dari luar mobil Nozomi tampak berantakan, namun Nozomi percaya akan kemampuan Ashiro dan para mekaniknya. Dan meskipun menghadapi penalti, kali ini Nozomi terlihat lebih tenang dan berkonsentrasi. Dan tidak ada yang menyangka bahwa sehari sebelumnya mobil tersebut hanyalah seperti rongsokan, dan kali ini dia melaju dengan sangat cepat. Terlebih lagi Nozomi sudah tidak lagi dibayang-bayangi oleh kepergian Hina, dan dia memiliki kakak sekaligus mekanik yang sangat dia percaya. Jadi tidak ada alasan baginya untuk membuat kesalahan. Dia lalu mengendari mobil dengan sangat sempurna, sehingga akhirnya Nozomi berhasil menduduki peringkat pertama. Sebuah kisah yang sungguh dramatis dan patut untuk diapresiasi. Dengan bekalnya sebagai juara di musim ini, Nozomi akhirnya bergabung dengan seri tertinggi kejuaraan rally. Namun dia tidak lupa dengan kakaknya yang selalu membantunya sampai saat ini. Dan kisah ini patut menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa keberhasilan dapat diraih dengan usaha dan kegagalan beribu-ribu kali. Selagi kita masih memiliki tangan, semua tergantung pada pilihan kita, ingin mundur atau terus melangkah maju. Seperti view channel Mimin ini yang semakin hari semakin sepi, semakin bikin Mimin sekarat. Terima kasih, bye-bye.